Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Ulfa Izmilia dengan NIM 240101020107 dari kelas SI 402 akan membahas perihal laporan penjualan FMCG e-commerce pada tahun 2023. Laporan tersebut diterbitkan oleh kompas.co.id. Laporan ini juga terkait mengenai bisnis intelijen. Bisnis intelijen sendiri merupakan teknologi yang menggunakan komputer yang berguna untuk mencari, menggali, dan menganalisis informasi dari data bisnis seperti hasil penjualan suatu produk atau pendapatan ataupun pengeluaran salah satu anak perusahaan. Pada dasarnya, komponen bisnis intelijen mencakup gathering, kemudian storing, analyzing, dan providing access to data. Kemudian pada bagian ini membahas mengenai analisis laporan kinerja sebagai report dalam bisnis intelijen. Laporan tersebut sudah memenuhi sebagian besar persyaratan utama bisnis intelijen dalam menyajikan analisis mendalam terhadap pasar FMCG e-commerce Indonesia, yang mencakup beberapa platform utama seperti Shopee, kemudian Tokopedia dan Blibli dengan metodologi crawling online yang sistematis dan struktur data yang teratur. Pada poin pertama yaitu struktur dan organisasi yang jelas. Laporan tersebut memiliki susunan yang rapi. Terdapat daftar isi yang menyeluruh yang dimulai dari gambaran umum, analisis kategori penjualan, hingga rincian seperti kinerja kuartalan, hasil selama acara penting, kemudian analisis dampak dari suatu peristiwa yang kemudian memberikan panduan yang jelas bagi pengguna. Kemudian, pada struktur seperti ini sangat penting dalam bisnis intelijen untuk memastikan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh pengambil keputusan. Pada poin kedua yaitu data terukur dan tersegmentasi. Pada laporan ini menyajikan metrik kuantitatif yang rinci, seperti angka penjualan, kemudian perubahan kuantitatif. Data yang diperinci berdasarkan 4 subkategori yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan tersegmentasi. Dengan data yang spesifik, eksekutif dan analis dapat mengidentifikasi tren, pola, kemudian area yang memerlukan tindakan strategis. Pada poin ketiga yaitu transparansi metodologi dan keandalan data. Dalam laporan tersebut mencantumkan bagian data disclaimer yang menjelaskan metode pengumpulan data yaitu online crawling dengan periode pengumpulan data yang dimulai pada tanggal 21 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan kriteria produk rating 4 ke atas dan kategori yang dianalisis. Dalam konteks BI, informasi ini penting dikarenakan dapat memastikan bahwa dasar analisis tersebut jelas, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan memahami metodologi, pengguna laporan dapat lebih yakin bahwa data yang disajikan sesuai dengan standar pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian poin yang keempat yaitu insight analitis dan relevansi bisnis. Laporan ini tak hanya memberikan data mentah, tetapi juga interpretasi dan insight. Sebagai contoh, analisis dampak peristiwa seperti Ramadan dan beberapa peristiwa lainnya yang memberikan gambaran tentang dinamika pasar. Pada poin terakhir atau poin kelima yaitu potensi pengembangan visualisasi dan interaktivitas. Meski isi laporan ini sudah cukup komprehensif, bisnis intelijen modern seringkali juga tergantung pada visualisasi data, dashboard interaktif, dan analitik prediktif untuk menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dalam laporan ini
Dalam laporan tersebut juga menyertakan elemen visual, sehingga nilainya sebagai alat BI atau Business Intelligence akan semakin maksimal. Kemudian, pada bagian ini membahas mengenai analisis laporan kinerja dalam konteks pengolahan Big Data. Laporan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan Big Data yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume. Laporan ini mengolah 10.712.117 listing produk dari 38.000 merek dari yang ada pada 270 subkategori dengan total nilai transaksi sebesar 57,6 triliun. Skala data ini menunjukkan kapasitas pengolahan data atau big data yang memenuhi kriteria volume besar, di mana sistem harus mampu menangani dataset dalam order jutaan record dengan multi-terabyte storage requirement. Implementasi online crawling sebagai metode pengumpulan data mengindikasikan kemampuan infrastruktur untuk menangani volume data masif secara efisien. Yang kedua yaitu kecepatan. Laporan tersebut mencakup data yang diperoleh dari periode 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Meskipun laporan tersebut bersifat tahunan, metodologi pengumpulan data yang kontinu menunjukkan kapasitas sistem dalam big data. Pada poin yang ketiga yaitu variety. Laporan tersebut mencakup berbagai kategori FMCG yang menunjukkan bahwa ada variasi dalam data yang diolah. Poin yang keempat yaitu kualitas data yang digunakan. Laporan tersebut hanya menggunakan data dari produk dengan rating lebih dari 4, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Pada poin yang terakhir yaitu value, dalam laporan tersebut memberikan analisis yang mendalam mengenai tren, kemudian perilaku konsumen, serta dampak dari kejadian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengguna. Kemudian, bagian selanjutnya yaitu analisis kelemahan report, sales, dan venue dari konsep visualisasi. Terdapat beberapa kelemahan dari konsep visualisasi yang ditampilkan. Yang pertama yaitu kurangnya visualisasi grafis interaktif. Laporan tersebut lebih banyak menggunakan atau menyajikan informasi dalam bentuk narasi dan data kunci, namun kurang dalam menampilkan grafik, chart merupakan dan ataupun dashboard interaktif yang dapat membantu pengguna dalam menganalisis tren secara visual. Beberapa visualisasi dapat membantu menjelaskan perbandingan serta tren antar kategori, subkategori, ataupun rentang waktu. Pada poin yang ketiga yaitu kurangnya penekanan pada tren historis. Tidak terdapatnya visualisasi time series yang menunjukkan perkembangan penjualan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, analisis historis sangat penting untuk mengenali pola musiman, kemudian dampak dari event tertentu, serta memberikan prediksi perubahan pasar yang akan datang. Pada poin yang ketiga yaitu minimnya segmentasi visual yang jelas. Dalam data utama yang disajikan dalam bentuk naratif per kategori, tetapi tidak ada visualisasi segmentasi yang jelas untuk masing-masing kategori dan subkategori. Hal ini menyebabkan pembaca harus menelusuri teks untuk memahami ukuran atau kontribusi masing-masing segmen sehingga informasi penting tidak dapat disampaikan dengan cepat. Selanjutnya yaitu pada poin keempat yaitu minimnya penekanan pada insight yang signifikan. Informasi penting seperti kenaikan transaksi,
perubahan pangsa pasar ataupun subkategori yang mengalami pertumbuhan pesat hanya disebutkan dalam bentuk teks tanpa adanya visualisasi yang menarik. Penggunaan grafis seperti infografis atau kotak penekanan akan sangat membantu dalam menarik perhatian pembaca terhadap temuan-temuan utama. Poin yang kelima, yaitu tidak adanya visualisasi perbandingan antar platform. Walaupun data yang diambil dari berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli, tidak terlihat visualisasi yang secara langsung membandingkan kinerja antar platform. Perbandingan tersebut sangat krusial untuk memahami distribusi kekuatan pasar serta peluang di masing-masing platform e-commerce. Pada poin terakhir yaitu kemudahan pemahaman dan pengetahuan dari grafis dari website penyedia laporan tersebut. Secara umum, grafik yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah dan memberikan wawasan yang berguna bagi para pengguna. Walaupun ada kesulitan bagi yang kurang terbiasa dalam analisis data, adanya konteks dan penjelasan membantu dalam proses pemahaman. Kemudian, untuk pengembangan mendatang, dapat menambahkan fitur interaktif yang lebih interaktif sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari data yang rumit. Baik, sekian pembahasan mengenai laporan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.